Tadi itu kalau nggak salah saya saldonya itu sekitar 12 USDT ya. Sekarang itu udah menjadi 26 USDT ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim koin dari aplikasi peluang ke aplikasi pintu ya guys ya. Nah, video ini itu saya buat ya untuk teman-teman yang saat ini itu sedang ingin membeli ya aset-aset yang ada di aplikasi pintu ya, sedangkan kalian juga punya saldo ya di aplikasi peluang kalian. Nah, daripada teman-teman itu withdraw terlebih dahulu saldo kalian yang ada di peluang ya, lalu masuk ke rekening bank kalian, baru kalian bisa depo ke pintu. Nah, itu merupakan hal yang cukup ribet ya guys ya. Nah, daripada kalian melakukan hal yang seperti itu, mending kalian langsung kirimkan aja ya aset kalian yang ada di aplikasi peluang ke aplikasi pintu kalian ya. Tapi syaratnya adalah teman-teman itu harus membelikan koin terlebih dahulu ya, bukan berupa saldo IDR yang kalian kirimkan ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita praktek langsung ya, di sini saya mau liatin terlebih dahulu saldo saya yang ada di aplikasi pintu ya guys ya. Nah, ini merupakan saldo saya yang ada di aplikasi pintu ya. Saldo saya itu ada sekitar Rp709.742 ya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu wallet. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan saldo saya yang ada di pintu ya. Saya punya rupiah itu sebesar 27.000, Bitcoin sebanyak 0,000019 ya, USDT sebanyak 12 USDT, dan juga ada pintu token sebanyak 100 PTU. Nah, di sini ya kita akan mencoba mencontohkan bagaimana cara kirim koin dari peluang ke aplikasi pintunya itu lewat koin USDT ya. Oke, jadi di sini kita bisa coba buka terlebih dahulu akun peluang kita. Nah, ini akun peluang saya guys ya, dan kalau saya klik di bagian menu portofolio, lalu kita klik di bagian menu aset. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini itu saya punya aset USDT sebanyak Rp853.000 ya, dan juga ada aset Bitcoin ya. Dan kalau kita klik di bagian USDT saya ini, nah di sini total USDT saya kalau dijumlahkan dalam USDT itu sekitar 55,16 USDT ya. Nah, jadi kita akan mencoba mengirimkan saldo USDT kita ini ke aplikasi pintu kita. Nah, oke. Nah, di sini saya akan ulang terlebih dahulu dari awal ya. Ya, nah jadi di sini saya udah ada di aplikasi peluangnya. Nah, untuk mengirimkan koinnya, teman-teman itu bisa klik di bagian menu portofolio ini. Kemudian kalian pilih menu aset ya. Lalu kalian pilih menu aset kripto. Nah, nanti setelah teman-teman udah dimunculkan koin-koin yang kalian punya ya. Kalau misalnya teman-teman itu mau kirimkan langsung gitu ya dari aset yang kalian punya ke pintu, itu sebenarnya bisa juga ya. Contoh misalnya teman-teman itu punya Ethereum ataupun punya Bitcoin ataupun punya Doge. Nah, kalian pengen kirimkan langsung koin tersebut bisa juga ya. Nggak masalah ya. Tapi kalau saya pribadi ya biasanya saya akan ubah terlebih dahulu koin tersebut itu ke USDT ya, baru saya kirimkan koin USDT-nya. Nah, itu kalau saya pribadi guys ya. Jadi di sini ada dua opsi ya. Kalian bisa langsung kirimkan koin kalian atau kalian bisa ubah terlebih dahulu ke USDT. Nah, di sini saya akan contohkan versi USDT-nya ya. Jadi di sini kita tinggal klik aja koin USDT-nya ini. Nah, kemudian kita tinggal klik di bagian koin USDT kita ini lagi ya, yang ada dompetnya ini. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys. Nah, di sini itu ada 3 menu ya. Ada menu kirim, menu terima, dan juga ada menu investasi rutin. Nah, karena kita pengen mengirimkan koin kita dari aplikasi peluang ini ke pintu, maka kita klik kirim guys. Nah, selanjutnya kita disuruh memilih jaringan ya. Di sini ada 4 jaringan ya. Ada Polygon, ada BEP20, ada ERC20, ada TRC20. Nah, di sini kalau saya pribadi saya biasanya menggunakan jaringan BEP20 guys ya. Nah, kenapa? Karena memang selain biaya ataupun fee pengirimannya ini murah ya, untuk durasi pengirimannya ini juga cukup cepat ya. Rata-rata 1-2 menit itu udah akan langsung masuk ke aplikasi pintu kita. Oke, jadi kita tinggal klik aja BEP20. Nah, kalau udah ya kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan ya alamat USDT dari aplikasi pintu kita. Nah, jadi kita tinggal buka aplikasi pintu, kemudian kita tinggal pilih USDT ya. Jadi karena kita mau kirim USDT, kita pilih USDT. Kemudian di sini kita pilih receive ya. Karena kan kita ingin menerima koin dari aplikasi peluang tadi, maka kita pilih receive. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih jaringan lagi. Nah, ini harus sama ya guys ya. Karena tadi kita memilih BEP20, maka di sini kalian juga harus pilih yang BEP20. Jangan berbeda. Oke, kita pilih BEP20. Nah, maka nanti akan terbuka your USDT address. Nah, kita tinggal klik aja USDT address-nya ini. Kita salin ya guys ya. Kemudian kita tinggal tempel di sini ya, di jaringan walletnya ini ya.
Nah, oke, udah berhasil kita paste. Selanjutnya di bagian bawahnya, di sini kalian diminta untuk mengisi nama penerima. Nah, nama penerima ini itu kalian sesuaikan dengan nama pemilik akun pintunya. Ya, kalau misalnya teman-teman kirim ke orang tua kalian, ke saudara kalian, ke abang kalian, ke tante kalian, nah berarti namanya ini adalah nama dari tujuan pengiriman kalian tersebut. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengirimkan ke koin pintu kalian sendiri, ya, maka kalian di sini pilih yang kirim ke akun yang saya miliki ini, ya. Nah, maka secara otomatis di sini akan muncul nama kita sendiri, guys, ya. Nah, karena dalam hal ini saya pengen mengirimkan koinnya ke akun pintu saya sendiri, maka di sini saya checklist aja ya, guys, ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, kemudian kita ditanya ya gitu ya, kita mau kirim berapa koin. Nah, di sini kan saya punya 55 USDT nih. Nah, saya akan coba kirimkan sekitar 15 USDT aja. Kalau udah kita tinggal klik tinjau pesanan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini, guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya biaya transaksi ya, sebesar 0,76 USDT. Nah, berarti nggak sampai 1 USDT, guys ya, biaya transaksinya. Nah, kalau udah kita tinggal klik geser ke atas untuk menyelesaikan. Nah, kemudian kalian diminta untuk memasukkan kode OTP ya yang udah dikirimkan ke nomor HP kalian dan juga ke email kalian. Nah, seperti ini ya, kalau udah kita tinggal langsung klik continue. Nah, maka ya pengiriman diajukan, permintaan pengiriman berhasil diajukan. Nah, kita tinggal klik aja selesai. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, saldo USDT kita itu langsung berkurang ya. Dan kalau kita klik, nah di sini yang awalnya tadi saldo USDT kita itu 55 USDT, sekarang itu udah sisa 40 USDT ya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa lihat riwayat transaksi kita ya. Menunya itu ada di samping menu tanda panah yang ada di kanan atas ini ya. Nah, menu riwayat transaksinya seperti ini. Jadi di sini itu di bagian paling atas itu ada transaksi yang barusan kita lakukan ya. Kita baru saja mengirim 5 USDT ya dan statusnya itu tertunda. Dan kalau kita klik riwayat ini, nah, maka di sini ya untuk statusnya itu sedang diproses ya, guys ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja ya statusnya ini itu berubah menjadi berhasil atau komplit. Nah, setelah menunggu kurang lebih 1 hingga 2 menit ya, guys ya. Di sini untuk statusnya itu udah berubah menjadi selesai ya. Nah, biasanya kalau statusnya itu udah berubah menjadi selesai seperti ini ya, itu saldonya udah masuk ke akun pintu kita, guys. Dan kalau kita cek di akun pintu kita ya, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, untuk saldo di akun pintu kita itu udah bertambah ya, guys ya. Tadi itu kalau nggak salah saya saldonya itu sekitar 12 USDT ya. Sekarang itu udah menjadi 26 USDT ya. Dan kalau kalian lihat di bagian paling bawah ini, di sini juga ada transaksi yang barusan kita lakukan ya, di mana kita mengirimkan sekitar 15 USDT dan di akun pintu kita di sini kita menerima 14,2 USDT dan muncul pertanyaan, "Bang, kenapa yang kita terima cuma segitu?" Ya karena memang tadi udah saya liatin sekilas ya, ada yang namanya biaya jaringan ya sebesar 0,7 USDT. Makanya kita di sini menerima sekitar 14,23 USDT. Oke, udah jelas ya teman-teman video kali ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.